Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual 1.4 tentang budaya positif. Kali ini akan melakukan penerapan segitiga restitusi. Pengertian dari segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dengan rekan sejawat, bahkan dengan orang tua, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Apa saja itu? Segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas mencakup setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tahapan validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Pada tahapan terakhir ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kali ini saya akan memaparkan 2 kasus, yaitu kasus yang pertama, Emily adalah siswa kelas 7A, dia adalah anak yang cerdas dan rajin di kelasnya. Akhir-akhir ini Emilia sering terlihat labil emosinya, dan menurut informasi dari teman-teman di kelasnya, Emily sering marah dengan teman-temannya yang suka menyontek hasil pekerjaannya. Secara tanpa dia sadari, Emilia berkata kasar dan kurang pantas. Guru memanggil Emilia untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Berikut video penanganan kasus 1 dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Emil, silakan duduk. Ya, Mem. Oke, yang nyaman duduknya ya. Iya. Oke. Apa kabar Emil? Baik, Mem. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Emil tahu nggak kenapa Emil berada di sini? Tahu, Mem. Apa itu? Karena saya telah memaki-maki teman saya yang mencontek saat pembelajaran. Oke. Tapi kalau menurut saya sih wajar saja ya kamu marah dengan seperti itu, karena itu hasil kerja kamu, kemudian teman-teman kamu mencontek. Semua orang pasti akan mengalami hal yang sama seperti itu, akan marah apabila yang haknya yang dimiliki itu diminta orang lain ya. Dan kemudian gimana sih kamu kemarin marah-marahnya seperti apa? Saya memaki-maki teman saya bilang kepada teman saya, kalau kamu nggak pernah kerjain tugas, tiba-tiba kamu di sekolah cuma bisa mencontek hasil kerja saya. Saya sudah belajar mati-matian di rumah, tapi teman saya cuma bisa mencontek saat saya belajar di sekolah. Oke, kamu marah-marah dengan mungkin bahasa yang tidak biasanya ya, yang agak sedikit kasar. Nah, oke Emil, mungkin apa yang kamu lakukan itu mungkin untuk pembelaan kamu mungkin kamu benar, tapi menurut kamu dengan bahasa yang kasar itu benar nggak? Nggak benar. Oke, kalau nggak benar, kemudian
eh, saya yakin kamu punya hati yang baik, ya, punya hati yang baik, dan cuman caranya aja untuk mengingatkan teman tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian kamu sadar itu termasuk sikap yang melanggar apa? Melanggar aturan saat pembelajaran di kelas karena telah tidak menghargai teman satu sama lain. Oke, tepat sekali. Kamu menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu melanggar kesepakatan adik-adik kelas, ya, harus bisa menghargai teman meskipun teman-teman melakukan hal yang salah tapi dengan cara yang baik, tidak dengan. Tapi menurut saya kamu juga harus istilahnya bagaimana upaya untuk lebih baik lagi. Ya, Mem. Bagaimana nantinya? Kalau untuk itu saya akan memberikan pendapat saya kepada teman saya yang lebih baik. Saya akan membilangi dia secara baik-baik dan tidak dengan cara memaki-maki atau memarahinya. Oke. Kemudian untuk bahwa kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu kemarin salah? Sadar, Mem. Terus kedepannya bagaimana? Saya tidak pernah atau lebih berhati-hati saat berbicara dan lebih menghargai teman saya walaupun saya juga kecemasan. Oke. Kemudian setiap ada masalah harus bagaimana menemukan? Apakah boleh menyelesaikan sendiri atau harus mengomunikasikan dengan guru? Saya akan mengomunikasikan dengan dirinya. Nanti juga itu biar gurunya saja yang membilangi teman saya dan saya tidak perlu memaki-makinya. Oke, tepat sekali Emily. Jadi di sini Emily sudah menyadari ya, Ya, Mem. bahwa apa yang Emily lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kedepannya harus lebih baik lagi. Oke, terima kasih Emil. Telah bisa berdiskusi dengan Mem Eni dan terima kasih untuk Mem Eni telah memberikan solusi yang baik dan juga adil untuk permasalahan yang saya alami. Dan saya berjanji untuk tidak menjadi anak yang gampang emosional dan untuk kedepannya saya belajar untuk menjadi pendirian yang lebih baik dan tidak gampang untuk marah terhadap permasalahan sekecil apapun itu. Terima kasih sekali lagi untuk Mem Eni. Kasus yang kedua, Arya adalah siswa kelas 7. Dalam pelajaran bahasa Inggris, Arya melakukan hal yang tidak baik. Dia bermain HP dan sibuk bermain game tanpa memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian guru memanggil Arya untuk mencari solusi dari permasalahannya karena sikap Arya melanggar keyakinan kelas, yaitu fokus dan aktif dalam pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arya. Arya, apa kabar? Baik, Mem. Sehat? Mem. Ini pagi sudah sarapan atau belum? Sudah, Mem. Sudah. Oke Arya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kenapa kamu di sini? Tahu, Mem, karena saya bermain game saat pembelajaran lain. Main game saat pembelajaran. Pelajaran apa itu? Pelajaran bahasa Inggris, Mem. Kenapa kamu kok main game? Karena saya ingin menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi kamu bosan karena pembelajaran itu menarik gitu kan? Ya, Mem. Mungkin hal itu tidak terjadi pada kamu saja, tapi teman kamu juga nanti akan melakukan hal yang sama yang lebih menarik ya. Oke, nanti akan saya sampaikan lebih lengkap lagi ya mengenai ini. Ya, Mem. Oke. Dalam bermain itu kamu merasa sangat senang, ketika main game itu sangat senang. Sangat senang. Jadi akhirnya kamu tidak aktif, tidak fokus. Tapi menurut kamu, ketika kamu melakukan main game kebiasaan, Kinan. apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelasnya? Melanggar keyakinan kelas yang aktif dalam belajar. Menurut kamu, apakah kamu itu harus memperbaiki yang apa? Bagaimana memperbaikinya? Cara Oke, diperbaiki lagi. Kedepannya seperti itu ya. Ya, Mem. Oke, bagus Arya. Nanti saya akan dukung dan saya motivasi kamu untuk lebih semangat lagi dan mungkin akan melakukan pembahasan lagi dalam pembelajaran buat anak-anak. Ya, Ya, Mem. seperti itu. Oke, terima kasih Arya.
senang berdiskusi dengan Memeni dan terima kasih untuk Memeni telah membantu permasalahan dan mengingatkan akan peraturan kelas. Kedepannya saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi dan tidak bermain game lagi pada saat pembelajaran kelas. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Salam guru penggerak.